Kisah singkat perjalanan Sunan Gunung Jati selama 120 tahun. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya anggota Wali Songo yang makamkan di Jawa Barat. Berbeda dengan anggota Wali Songo lain yang kebanyakan berkonsentrasi di Jawa Tengah dan timur bagian pesisir utara. Tidak disangkal bahwa Islam berkembang terlebih dahulu di utara Jawa sebagai pusat perdagangan pada masa itu. 5 dari 9 sunan bermakam di Jawa Timur, yakni Sunan Gresik, Sunan Giri Gresik, Sunan Ampel Surabaya, Sunan Derajat Lamongan, Sunan Bonang Tuban. Di Jawa Tengah, terdapat 3 makam anggota Wali Songo yakni Sunan Kalijaga di Demak, Sunan Kudus di Kabupaten Kudus, dan Sunan Muria di Gunung Muria Utara Kota Kudus. Sunan Gunung Jati dalam Wali Songo. Sebenarnya Wali Songo merupakan dewan dakwaan yang berada di Jawa khususnya. Wali Songo tidak hanya berjumlah 9 saja akal, tetapi berganti menurut jenjang dan generasi umur masing-masing para sunan atau wali. Beberapa nama anggota Wali Songo yang lain adalah Syekh Maulana Isyad, ayah Sunan Giri, Syekh Subakir yang petilasannya berada di puncak Gunung Tidar Magelang. Selain itu, Raden Patah juga diketahui pernah menjadi anggota Wali Songo kemudian dilantik menjadi Raja Demak. Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat yang bermakam di Bayat Klaten, serta Syekh Abdul Muhyi atau Sunan Pamijahan dimakamkan di Tasikmalaya. Dimakamkan di Tasikmalaya juga disebut-sebut merupakan anggota Wali Songo yang lainnya. Akan tetapi, yang terkenal di Jawa Barat hanya Sunan Gunung Jati yang memiliki daerah dakwah di Kerajaan Pajajaran dan Galuh. Fokus dakwah Sunan Pamijahan di Kerajaan Pajajaran bagian dalam dan Sunan Gunung Jati bagian utara, dari kota Cirebon sampai dengan Banten. Profil Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diberkahi oleh Allah SWT dengan umur panjang. Sekira 120 tahun, beliau diberi umur yang sangat bermanfaat. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah, atau ada yang menyebutnya Said Kamil. Beliau lahir dari pasangan ulama Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santan pada tahun 1448 meter. Ibundanya adalah putri dari Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Nasab dari pihak ayah berurutan dari Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husayn, bersambung sampai Rasulullah SAW. Silsilah nasab di atas berdasar Kitab Negara Kertabumi yang disusun oleh Raja Cirebon era modern. Sedangkan dalam kitab Syamsul Ad-Zahirah fi Nasabi Ahli Bait susunan organisasi keturunan Rasulullah di Nusantara, Rabitah Alawiyin menjelaskan nasab Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah adalah putra Abdullah Umdatuddin Azam Khan bin Ali Nurul Alam Esmat Khan bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubo. Silsilah ini sama-sama menyambung sampai Rasulullah SAW. Ibundanya tidak lagi menganut kepercayaan sebagaimana ayahnya. Akan tetapi masuk agama Islam dengan nama gelar Syarifah Mudain. Sunan Gunung Jati bukan hanya seorang anggota Wali Songo. Beliau juga menjadi raja di Kesultanan Cirebon setelah menggantikan kakak ibunya, Raden Walang Sungsang. Tahun 1470 meter, Sunan Gunung Jati sampai di kota Cirebon dengan dukungan dari Kerajaan Demak dan dilantik menjadi Raja Kesultanan Cirebon pada tahun 1479. Setelah sampai di Cirebon, beliau diserahi tampuk pimpinan Kerajaan Cirebon karena ketidakadaan penerus langsung dari Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang. Penobatan menjadi Raja Cirebon inilah Syarif Hidayatullah diberi gelar Maulana Jati atau kemudian menjadi Sunan Gunung Jati. Pendidikan dan pernikahan. Banyak catatan sejarah mengungkapkan bahwa Syekh Nurjati merupakan guru beliau. Penelusuran catatan sejarah menjelaskan bahwa Syarif Hidayatullah tidak lahir di Cirebon. Beliau datang ke Cirebon pada tahun 1470 meter pada umur 22 tahun. Syarif Hidayatullah sebelum sampai ke Cirebon terlebih dahulu singgah di Pasai untuk belajar dan memperdalam Islam. Sebelumnya, pada saat masih di Mesir, beliau memulai pembelajar kepada ayahnya sendiri.
Syekh Abdullah Umdatudir dan kepada ulama-ulama di Timur Tengah pada masa itu. Sedangkan Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati Ayo Nurul Jati merupakan guru dari paman beliau, Pangeran Cakrabuana, dan ibundanya Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Walaupun dimungkinkan pula Sunan Gunung Jati berguru kepada guru Pamai dan ibundanya setelah sampai di Cirebon. Syekh Nurul Jati sendiri adalah penyebar Islam pertama di Cirebon dan daerah Sumedang, Jawa Barat. Beliau diketahui tidak hanya memiliki seorang istri. Sunan Gunung Jati menikahi anak dari guru ibunya, Syekh Nurjati yakni Nyi Rara Jati. Pernikahan dengan Nyi Rara Jati dikaruniai dua putra yakni Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Pernikahan selanjutnya adalah dengan Nyi Mas Pakungwati putri dari pamannya sendiri yaitu Pangeran Cakrabuana. Pernikahan ini merubah arah kerajaan Cirebon menjadi berbasis Islam. Karena Syarif Hidayatullah diangkat menjadi pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai Raja Cirebon atau Caruban. Setelah menjadi raja, beliau meletakkan asas-asas kerajaan Islam di Cirebon menjadi Kesultanan Cirebon. Pada masa ini, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Dewan Dakwah Wali Songo untuk menggantikan Sunan Ampel yang wafat. Pernikahan selanjutnya adalah dengan Nyi Kaunganten, seorang adik dari penguasa lokal Banten. Pernikahan dengan Nyi Kaungantit menghasilkan dua putra-putri yakni Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Ratu Wulung Ayu kemudian hijrah mengikuti suaminya ke India, sedangkan Maulana Hasanuddin meneruskan perjuangan dakwah Islam dengan mendirikan kerajaan Banten dan menjadi raja pertamanya. Kisah pernikahan Sunan Gunung Jati dengan wanita Tionghoa tidak terekam dengan baik. Beberapa sumber menerangkan bahwa istri berdarah Tionghoa bernama Ong Tin Nio. Beberapa orang meyakini bahwa Sunan Gunung Jati memiliki istri dari kalangan Tionghoa. Karena di makam Sunan Jati terdapat banyak keramik yang bercorak Tionghoa. Metode dakwah. Dakwah Sunan Gunung Jati berfokus pada daerah Cirebon dan pesisir utara sampai ke barat Jawa Barat pada masa sekarang. Sunda Kelapa atau Jakarta juga menjadi daerah perjuangan dakwah Islam Sunan Gunung Jati. Deretan kota dagang yang menjadi objek dakwah menjadikan beliau menggunakan fasilitas kekuasaan dan kemampuan mempersatukan akulturasi budaya. Selain menggunakan kekuatan kerajaan untuk meluaskan dakwah Islam, beliau juga melakukan pernikahan-pernikahan yang berdampak baik untuk penyebaran Islam. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raden Syarif dikenal cukup unik. Sebagaimana wali-wali lain di Jawa Tengah dan Timur, beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Siasat beliau yakni menggunakan gamelan untuk dakwah bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dari Raden Syarif. Dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Beliau menjadi pemakarsan berdirinya kerajaan Banten di ujung kulon Pulau Jawa. Syarif Hidayatullah mengalami perjuangan yang cukup sulit karena pada saat itu terdapat ekspansi Portugis ke wilayah Nusantara. Beliau juga menjadi mentor bagi Pati Unus dalam ekspansi mengusir Portugis di wilayah Cirebon. Penggunaan metode lebih halus beliau lakukan setelah pulang haji dari Makkah bersama putranya Maulana Hasanuddin. Jasa besar beliau meletakkan dasar penyatuan Banten dalam sebuah kerajaan yang satu. Beliau kemudian menunjuk sultan yang layak adalah putranya, Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Pendirian kerajaan Banten merupakan jalan panjang dakwah Islam di sana. Sebelumnya Banten adalah wilayah pelabuhan yang sudah dimasuki Portugis. Perlombaan dakwah Kristen oleh Portugis dibendung oleh beliau beserta putranya Maulana Hasanuddin. Maka pendirian Kesultanan Banten sangat berpengaruh terhadap dakwah dan kekuatan mental Islam dalam menghadapi penjajahan serta dakwah misionarisnya. Beliau wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Jati maka menjadi terkenal sebagai Sunan Gunung Jati. Wallahu a'lam.